Ya pemirsa, tadi kita sudah melihat bagaimana kemudian kebijakan dari DKI Jakarta dan juga sebenarnya kalau kita lihat beberapa wilayah lainnya juga cukup ngeri-ngeri sedap ya. Penyekatan di 5 titik dan juga penerapan ganjil genap di Kota Bogor. Di Kota Bogor kemarin kita sudah hadirkan informasi. Ada pemirsa, kita bahas hal ini bersama dengan sejumlah narasumber. Sudah hadir di studio, ada Pak Trubus Rahadiansyah, pengamat kebijakan publik. Selamat pagi, Pak Trubus. Selamat pagi, ya, Trubus. Dan juga sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom ada Kombes Pol Yusri Yunus, Kabid Humas Polda Metro Jaya. Selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Yusri. Pagi Mas. Di sambungan telepon. Terima kasih atas waktunya, Pak. Ini kita review dulu ya. Oke, boleh. Angka penyebaran COVID yang biasa dirilis oleh Satgas Penanganan COVID-19 Republik Indonesia kemarin di hari Sabtu ya, 19 Juni 2021 ada penambahan 12.900 kasus atau pasien baru COVID-19 yang artinya kalau diakumulasikan sejak awal pandemi 1,5 tahun kita menjalani pandemi COVID-19 ini di angka 1.976.172 kasus atau jumlah pasien. Tidak jauh berbeda dengan hari-hari kemarin, masih di angka 12 ribuan yang tentunya masih mengkhawatirkan walaupun memang angka kesembuhannya masih cukup tinggi. Kita bacakan akumulasinya hingga hari ini ada sekitar lebih dari 1.786.000 ya Via. Dan angka kematian yang cukup mengkhawatirkan juga sebenarnya karena penambahannya juga cukup tinggi Via. Hingga hari ini ada lebih dari 54.000. Saya ingin menyapa dulu Pak Trubus, baru nanti kita akan mendengarkan juga paparan dari aparat gabungan di lapangan melalui Kabid Humas Polda Metro Jaya. Pak Trubus, ya siap. Kebijakan yang dilakukan secara komprehensif ya di seluruh Indonesia, ibu kota menjadi yang tertinggi. Dan juga menjadi perhatian publik juga. Ya. Bagaimana sejauh ini menurut Anda? Iya, menurut saya memang penerapan PPSBB maupun PPKM Mikro yang sudah diterapkan oleh pemerintah ini menurut saya tidak efektif lagi. Sudah tidak efektif lagi? Jadi harus dievaluasi menggunakan strategi yang baru. Karena apa? Karena kan ledakannya ini sudah di luar perkiraan gitu. Meskipun prediksi bahwa sebelum ada acara mudik lah sebelum Lebaran itu sudah diprediksi, tetapi kan waktu itu publik menganggap itu hanya sebuah isu lah kira-kira gitu. Saya mengutip pernyataan dari Humas Wisma Atlet ya, yang menyebutkan bahwa ini karena libur Lebaran kemarin tidak dikontrol sih, makanya kita merasakan kondisi seperti saat ini begitu. Saya kira bukan masalah libur, masalahnya itu di mobilitas. Kuncinya itu mobilitas. Jadi kontrol, mobilitas yang ditekan, kontrol, pengawasan sama law enforcement, karena selama ini penegakan hukum nggak ada. Siapa yang dikasih sanksi? Nggak ada. Tapi sebenarnya kalau kita melihat kan ada yang ditempel-tempel Pak di tempat-tempat restoran yang melanggar, perkantoran yang melanggar. Iya, itu sekedar case-case kecil saja, nggak akan mempengaruhi secara komprehensif keseluruhan, itu nggak ada. Itu kan representasi dari bahwa seolah ada penegakan. Ada sanksi juga loh. Iya, ada sanksi memang. Denda juga bahkan. Ada denda juga ada. Dan jumlahnya DKI Jakarta banyak, tapi daerah lain kan nggak. Kadang-kadang kan cuma gimmick doang gitu. Tapi kalau misalnya PPKM Mikro kan sebenarnya kontrolnya bahkan lebih baik dong hingga ke terkecil, ke RT RW bahkan. Iya, secara logika kebijakan begitu. Tapi kenyataan implementasinya kan nggak bisa. RT RW nyatanya jebol dalam hal pengawasan sama infrastruktur anggaran dan infrastruktur SDM-nya. Terjadi seperti itu, akhirnya ledakan. Seperti di Yogyakarta mau nggak mau. Kan makanya gubernur mengatakan mau di lockdown karena RT RW sudah nggak mungkin lagi. Bagaimana mau ngawasinya, bagaimana mau istilahnya mengendalikan warga untuk bermobilitas. Penerapan isomannya mungkin juga salah. Toh masyarakatnya juga yang bandel-bandel bagaimana. Nah, itulah perlu sanksinya di situ supaya ada efek jerah sekaligus mendisiplinkan. Tapi ini kan persoalannya nggak semudah membalikkan tangan. Berhadapan dengan namanya publik itu ya dia punya resistensi, punya cara pandang sendiri, punya persepsi sendiri. Kalau ada yang ngotot di Kuningan, saya nggak percaya mau apa. Gitu. Dan petugas di lapangan pun juga serba salah kayaknya mau mengencangkan atau mengeraskan, khawatir tersinggung juga. Karena di lapangan dia nggak mau ada semacam konflik kan. Kalau di situ ada benturan, tanggung jawab siapa? APH juga kan, aparat penegak hukum juga. Kalau terjadi yang disalahkan nggak menyalahkan publik, mesti aparat penegak hukum yang disalahkan. Kan itu masalahnya. Ya, kalau kita bicara itu kita ingin tanyakan juga ke Pak Yusri, kemarin juga sempat tinjauan 2 hari berturut-turut ya, tinjauan ke sejumlah lokasi, salah satu di wilayah DKI Jakarta. Hasil yang ditemukan seperti apa Pak Yusri? Terima kasih Mbak. Saya buka dulu lah bahwa Jakarta sedang tidak baik-baik saja lah sekarang kondisi COVID-19 ini yang cukup tinggi, khususnya Jakarta nih. Jakarta ini kemarin menyentuh 4.800 di Jakarta. Ini memang yang perlu kita ingatkan lagi, ada tiga kegiatan yang harus kita perketat lagi. Yang pertama adalah bagaimana kita mengoptimalisasikan PPM berskala mikro ini, Pak.
Karena kita ketahui kan memang kemarin kan positif rate Jakarta, positif rate-nya di Jakarta ini sudah 28,7%. Betul. Iya. Betul. Kemudian kita tahu bed akumulasi 80% juga lebih. untuk Wisma Atlet saja itu sekitar 85% yang sudah Iya. Betul. Betul. walaupun ada penambahan di tahun 8. Nah, ROT-nya sendiri ini yang saya ini kan memang terjadi mobilitas tinggi. Terus kedua kedisiplinan masyarakat. Virus yang memang sudah semakin ini, Mbak. Makanya kenapa kita optimalisasi PPKM? Kita giatkan masyarakat itu 5M. Kami petugas dari masyarakat 3T di sini. Kemudian yang kedua adalah kita bagaimana mengoptimalisasikan sekarang penegakannya, justisinya ini yang kita lakukan kemarin yang Pak tadi tanyakan. Yang keempat, kita mempercepat kebijakan pemerintah tentang vaksinasi massal yang kita lakukan sekarang. Mudah-mudahan tanggal 26 ini kita berupaya, polisi TNI akan melaksanakan kegiatan 1 juta dalam 1 hari ini. Ini sementara kita tidak menghitung datanya semua. Nah, kegiatan yang kita lakukan, terus memang kita harus lebih preventif strike di sini, kemudian represif juga untuk penegakan, mengingatkan masyarakat semua. Walaupun memang persuasif, tapi tegas sekarang ini. Ini yang kita lakukan kemarin. Kami bersama dengan TNI dan juga pemerintah provinsi, Pak Kapolda, Pangdam, dan Gubernur juga turun langsung melihat bagaimana keadaan situasi masyarakat yang sudah mulai agak sedikit kendor. Baik itu di tempat-tempat restoran, kafe-kafe. Banyak yang kami segel kemarin. Pak Gubernur langsung menyegel, langsung mendenda 50 juta segel. Ada yang 1 hari, ada yang 2 hari, dan 3 hari. Ini upaya awal dulu. Pak Kabit, artinya sanksi, denda itu berjalan di lapangan dan itu kan memang melibatkan kami juga awak media untuk menyebarluaskan informasi tersebut, Pak. Apakah Anda merasakan belum ada efek jera dari yang sudah dilakukan oleh aparat ini, Pak? Efek jera itu sudah kita berikan. Memang beberapa bulan mundur ini memang agak sedikit terjadi kendoran ya masyarakat, entah karena kejenuhan masyarakat apa segala. Tetapi sekarang ini memang dengan situasi yang kita ketahui setelah Lebaran terjadi peningkatan yang sangat signifikan sekali. Walaupun kami sudah menghimbau kepada masyarakat tidak mudik, tapi terjadi ya masyarakat tetap aja masih membeli. Nah sekarang mesti melihat, kita lihat tinggi sekali Mas. Kalau kita angkat kurva kita lihat selama 4-5 hari ini menanjak kayak nanjak tebing nih. Ya, waktu sebelum Lebaran seminggu setelah Lebaran ini cuma 500-an Jakarta ini. Sekarang sudah 4.800. Kalau kita lihat kurva itu naiknya ya 4.800 drastis Mbak. lah beratnya ya. Drastis. Jadi kalau kita lihat kurvanya itu kayak orang manjat tebing itu. Betul. Makanya ini harus disadari oleh masyarakat bagaimana disiplin jangan kita tidak akan pernah berhenti. Kami tidak akan pernah berhenti untuk mendisiplin masyarakat. Hari ini pun turun. Kapolda, Pangdam hari ini turun lagi. Menyampaikan. Turun semua terus. Kita akan turun terus, Mbak. Ya, tujuannya adalah kan untuk mendidik masyarakat juga. Tapi apa sih yang disampaikan oleh Kapolda, Pangdam begitu di lapangan langsung kepada masyarakat yang notabene ya kalau misalnya ada tindakan di lapangan artinya kan abai ya Pak Kabit ya. Ya kita sampaikan kepada mereka. Contoh saja paling gampang kita sampaikan ke restoran-restoran, kafe-kafe yang ditutup oleh Gubernur sama Kapolda Pangdam kemarin. Nah, udah memang lengah. Aturan PPKM 50% yang terjadi adalah mungkin 70-80% mereka semua di situ. Diingatkan benar. Strike-nya seperti apa? Ya langsung disegel aja sama Satpol PP, kemudian didenda langsung 50 juta di situ. Kami banyak yang kami lakukan penindakan. Nah, ini upaya untuk efek jerah mereka supaya tahu loh ini loh. Ayo saudara-saudara kita semua, kami bikin regulasi ini bukan untuk menyusahkan kalian semua, tapi untuk mengingatkan bahwa ini COVID ini betul-betul memang sudah sangat ini. Betul, Pak. Ya, kalau itu tadi efek jera untuk kemudian tempat-tempat hiburan, restoran yang masih ngeyel gitu ya, buka hingga tengah malam. Tapi bagaimana dengan mobilitas warga di dalam kota itu sendiri gitu. Nanti kita akan bahas ya Pak Yusri dan juga Pak Trubus usai jeda saat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.